Kak Bira Jawali. Bertemu lagi sama Kak Chelsea. Wah, kalau misalkan udah ketemu Kak Chelsea, berarti semuanya pasti udah siap memuji dan meninggikan Tuhan Yesus. Kak Chelsea percaya adik-adik semuanya kabarnya pasti luar biasa. Yuk adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita bersatu dalam doa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini kami boleh bangun. Dan kini tiba saatnya kami akan memuji, meninggikan Tuhan karena Tuhan Yesus selalu baik di dalam hidup kami. Terima kasih kami siap memuji Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mau naikkan pujian ini. Pasti semuanya pada tahu lagu ini. Lagu Tuhan Yesus Baik. Pasti tahu dong. Yuk kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Semuanya tepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik, naikkan pujian ini sekali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kau baik Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lama, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Siapa? Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik di dalam hidup kita. Siap memuji nama Tuhan lebih lagi? Yuk kita menaikkan pujian ini sama-sama. Tuhan Allah di dalam kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Katakan Dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar. Sekali lagi ya, Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Besar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, siapkan
hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian ini, sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Bapa yang kekal, Tuhan yang setia untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yuk adik-adik, sekali lagi ya kita naikkan pujian ini, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kalau tadi kami sudah memuji, menyembah Tuhan, kini tiba saatnya kami buka hati kami buka telinga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Abi Raja Wali. Yang di rumah, ayo kita mau dengar firman Tuhan ya adik-adik ya. Kita semua mau pasang telinga kita mau duduk yang manis, kemudian dengarkan firman Tuhan pagi hari ini dari Kak Foni ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Kak Foni mau tanya, kalau
kalian di rumah ada nggak yang takut sama gelap? Ada nggak ya? Takut sama gelap. Kalau lampunya nih malam-malam nih lampunya dimatiin, kalian bilang, "Mama jangan matiin lampu kalau tidur. Aku takut gelap." Siapa? Ayo adik-adik. Ya, pasti ada ya adik-adik ya yang takut akan kegelapan. Kak Foni hari ini mau cerita tentang seorang anak yang berusia 7 tahun. Pasti di sini kalian juga ada yang udah berusia 7 tahun atau 6 tahun ya. Nah, anak ini bernama Doni ya. Doni ini sangat kuat ya, dia tidak takut apapun. Dia tidak takut kalau dia lagi berkelahi sama temennya, dia pasti menang. Kalau dia ketemu binatang seperti anjing atau seperti binatang lain seperti angsa nih yang suka ngejar ya, dia gak takut karena dia juga suka sama binatang. Tapi ada satu yang dia takuti, yaitu dia takut akan gelap. Nah, ketika malam, pasti kalau malam itu gelap ya adik-adik ya, tidak ada cahaya matahari lagi. Yang ada hanya cahaya lampu, itu pun harus kita nyalain lampunya ya. Kalau nggak ada lampu, misalkan lagi mati listrik nih ya, di daerah rumah kalian atau di komplek kalian, pasti gelap semua jalanannya dan butuh senter atau butuh lilin ya adik-adik untuk menerangi jalan atau menerangi rumah kalian. Nah, si Doni ini sangat takut akan kegelapan. Pada saat malam nih ya, pada malam menjelang ya, masih rame di rumahnya, masih bisa main ya, kemudian masih bisa baca buku. Tapi kalau udah malam kan harus tidur ya adik-adik ya. Jadi mamanya Doni suruh Doni tidur. Ayo Doni, cepet cuci kaki, gosok gigi, kamu siap-siap untuk tidur. Lalu si Doni bilang, aduh udah malam lagi ya, aku takut nih sama gelap sama malam. Tapi dia ngomong sendiri. Lalu mamanya nggak tahu kalau Doni itu takut akan kegelapan. Nah, dia pura-pura mencoba untuk memperlambat semuanya. Dia gosok gigi pelan-pelan. Mamanya nggak sabaran. Ayo cepetan, udah malam. Besok kamu harus sekolah. Jadi cepet-cepet tidur. Ya mau nggak mau hari itu harus dilewati oleh Doni. Pada saat malam ketika Doni tidur, dia lihat aduh gelap ya. Saya takut sekali. Nggak ada yang temenin saya tidur malam kayak begini. Akhirnya Doni taruh selimut di mukanya, dia tutupin badannya dan mukanya dengan selimut. Di situ dia baru merasa tenang. Sampai dengan pagi hari dia menjalani rutinitasnya. Nah, suatu ketika liburan, Doni akan pergi ke rumah neneknya. Ya, di rumah neneknya, nenek kakeknya itu di sebuah desa. Doni sangat senang sekali pergi ke desa kakek dan neneknya karena di sana Doni bisa bermain, Doni bisa belajar banyak sekali di desa dari neneknya. Di desa neneknya juga banyak teman-teman, banyak anak-anak di sekitar yang mengajak Doni bermain. Nah, di desa juga ada malam kan, ya bukan cuma siang doang. Ketika malam, Doni juga takut lagi. Dia takut juga, aduh malam lagi ini. Malah di desa lebih gelap lagi daripada di kota. Penerangannya sangat sedikit karena di desa rumahnya jaraknya jauh-jauh ya adik-adik ya, antara rumah yang satu dengan rumah yang lain berjauhan ya, karena tanah di desa kan lebih luas daripada di kota. Nah, ketika malam dia rasa aduh kagak mau tidur, saya nggak mau tidur, saya takut dengan gelap. Neneknya dan kakeknya mengajak Doni untuk tidur. Nah, ketika malam itu nenek dan kakeknya mengajak Doni untuk mendengarkan firman Tuhan. Di rumah Doni jarang sekali mendengarkan firman Tuhan, jarang sekali diajak berdoa. Ya, ketika itu neneknya mengajak Doni untuk berdoa. Ayo Doni, sebelum kita tidur, kita dengar firman Tuhan dulu. Lalu si kakek memulai firman Tuhan, membaca Alkitab buat Doni. Ya, di dalam Alkitab itu pas sekali si kakek bercerita tentang kegelapan. Kita nggak boleh takut akan gelap, karena karena kata Tuhan, kegelapan itu tidak menggelapkan bagi Tuhan, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Doni dengar itu. Oh, apa benar kakek kalau kalau Tuhan itu
menciptakan gelap sama seperti terang ya. Jadi iya Doni, kata si kakek. Jadi Tuhan ada di mana-mana. Ketika siang, ketika terang, Tuhan menjaga Doni. Ketika gelap, ketika malam, sama seperti terang, sama seperti siang, Tuhan juga menjaga Doni. Tuhan melihat Doni dimanapun Doni berada, saat siang ataupun saat malam. Jadi bukan berarti Tuhan tidak bisa melihat kalau saat malam hari. Tuhan menjaga Doni. Lalu Doni percaya itu. Iya kakek, saya dengar firman Tuhan dan saya percaya Tuhan menjaga saya. Lalu nenek mengajak juga Doni berdoa. Di situ nenek berdoa agar menjaga Doni setiap waktu, setiap saat, pada saat pagi, siang maupun malam. Keesokan harinya, Doni juga beraktivitas seperti biasa, bermain bersama dengan teman-temannya. Pada malam hari, neneknya dan kakeknya juga mengajak Doni untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga berdoa sama seperti malam-malam berikutnya. Satu ketika, neneknya mengajak Doni untuk Doni berdoa sendiri kepada Tuhan. Doni bilang, aduh kakek nenek, Doni gak bisa berdoa. Doa Doni gak bagus. Ya, doa kalian, doa Doni atau doa kalian tetap didengar oleh Tuhan. Kalian minta saja kepada Tuhan apa yang kalian takutkan, apa yang kalian khawatirkan, apa yang kalian butuhkan. Minta sama Tuhan, kata nenek. Akhirnya Doni belajar untuk berdoa. Dia berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih kalau saya Tuhan selama beberapa hari ini Tuhan jaga. Saya percaya Tuhan jaga senantiasa pada saat pagi, siang maupun malam. Doa Doni seperti itu. Doni sangat senang sekali karena dia bisa berdoa. Malam itu dia sangat sukacita sekali karena dia sudah tidak takut lagi. Dia bisa mengatasi ketakutannya akan kegelapan dan dia juga sudah bisa berdoa sendiri. Ketika dia pulang ke rumah, dia akan mempraktekkannya kembali setiap hari. Kalau dia akan berdoa setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap malam, bahkan setiap ketika dia takut, khawatir, ataupun gelisah adik-adik. Nah adik-adik, hari ini ceritanya tentang apa? Tentang kita gak boleh takut akan apapun. Tuhan mengajarkan kita kalau dia akan selalu menjaga kita setiap waktu dan setiap saat. Mata Tuhan ada di mana-mana dan akan menjaga kalian senantiasa. Ayat hafalannya adik-adik ada terdapat di dalam Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Hafalkan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa yuk adik-adik ya. Kalau adik-adik ya ada yang ingin didoakan, doa sendiri dalam hati atau berdoa bersama dengan kedua orang tua kalian. Ucapkan permintaan kalian di dalam doa. Ayo adik-adik kita mau berdoa bersama-sama ya. Tutup matanya dan lipat tangannya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sudah dengar-dengaran akan firman Tuhan yang mengajarkan kami kalau Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Mata Tuhan ada di mana-mana. Tuhan selalu ada di samping kami, di sisi kami, selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami sudah belajar kembali Tuhan kalau kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang kami kasihi Tuhan. Mungkin mereka Tuhan dalam keadaan kurang baik, dalam keadaan sakit. Tuhan kami berdoa untuk mereka semua teman-teman kami. Ataupun kami sendiri Tuhan yang saat ini dalam kondisi yang tidak baik Tuhan. Atau dalam keadaan yang sakit Tuhan. Bila kiranya Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Tuhan kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat, Tuhan yang menjaga kami dalam segala situasi dan kondisi. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua kami yang sangat mengasihi kami. Berkati orang-orang di sekitar kami juga yang mengasihi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.